Ada artikel yang bilang main TikTok itu dosa. Judulnya 10 dosa bermain TikTok yang melanda penggemarnya. Melanda, udah kayak tsunami aja ya. Artikel itu diposting Juni 2020 lalu dan udah dibaca 22.000 lebih. Saya tahu Bestipis pasti geleng-geleng denger judul artikel itu. Tapi sebagai manusia pembelajar, yuk kita pelajarin dulu isi artikel itu. Saya nggak akan sebut semua dosa yang dibilang dalam artikel itu ya. Saya cuma sebut sebagian aja. Pertama, TikTok itu tempat mengumbar aurat. Kedua, TikTok ajang pamer. Ketiga, main TikTok buang-buang waktu. Keempat, main TikTok bikin terpapar pengaruh buruk. Kelima, main TikTok bikin lupa ibadah. Keenam, main TikTok bikin menormalisasi maksiat. Ketujuh, main TikTok bikin orang lupa tujuan hidup. Kedelapan, main TikTok bikin merusak generasi. Yuk kita bahas satu persatu pakai akal sehat dan hati yang tenang. Katanya TikTok tuh tempat ngumbar aurat. Memang sih ada konten yang kayak gitu. Saya nggak akan menyangkal, tapi masa sih cuma karena ada konten yang begitu terus disamaratakan? Kan banyak konten di TikTok yang tampil sopan dan kreatif. TikTok juga katanya tempat ajang pamer. Asal tahu aja, nggak semua pamer itu negatif. Boleh kok pamer nunjukin karya, skill, dan pencapaian. Pamer kayak begini sah-sah aja, asal nggak ngerendahin orang lain. TikTok juga katanya buang-buang waktu. Jangan salah, banyak orang yang mengubah TikTok jadi sumber rezeki. Ada yang jualan jadi konten creator, bahkan kerjasama dengan brand. Uang yang dihasilkan bisa puluhan juta sampai ratusan juta sebulan. Bahkan TikTok jadi lapangan kerja baru buat banyak anak muda yang pandai memanfaatkannya. Katanya juga TikTok ini bikin orang terpapar pengaruh buruk. Semua media punya sisi gelap loh, tapi kita sebagai user punya kuasa untuk milih. Follow yang bermanfaat, skip yang bikin ngelantur. Katanya TikTok bikin lupa ibadah. Memang ada kasus begini, tapi bukan salah TikToknya. Semua tergantung pengaturan waktu dan prioritas kita sendiri sebagai user. TikTok juga katanya menormalisasi maksiat. Aduh, di TikTok juga banyak kok konten positif. Dari video dakwah, edukasi, sampai masak, dan parenting. Lagi-lagi tinggal kita sebagai user mau lihat yang mana. Katanya juga TikTok tuh bikin orang lupa tujuan hidup. Siapa yang bilang? Gak sedikit loh orang yang nemu inspirasi, passion, dan makna hidup itu tuh dari TikTok. Yang dulunya insecure jadi berani tampil dan berbagi cerita. Nih yang terakhir, katanya TikTok tuh merusak generasi. Padahal banyak anak muda yang tumbuh di TikTok justru makin percaya diri dan kreatif. Mereka belajar produksi video, storytelling, komunikasi, bahkan digital marketing. Itu semua skill masa depan loh. Sekarang POV kita, nggak semua ekspresi itu harus dihukum. Nggak semua yang baru itu dosa. Kreativitas bukan ancaman, justru itu modal masa depan. Kalau kita selalu menutup ruang baru dengan stigma, maka generasi sekarang akan tumbuh dalam ketakutan dan alergi dengan hal yang baru. Jadi, TikTok, dosa, atau peluang? Jawabannya tergantung siapa yang main, gimana mainnya, dan apa niatnya. Karena yang bikin sesuatu jadi berkah atau musibah itu bukan alatnya, tapi kita sebagai usernya. Yuk kita manfaatin TikTok dengan niat baik. Konsumsi konten yang sehat dan jauhi konten yang gak sehat tanpa perlu menghakimi kreativitas orang lain. Apa manfaat TikTok yang udah didapat Bestipis sejauh ini? Share di dalam komen ya.